Kita udah mulai tugas besar kan? Udah. Oke. Tugasnya apa? Disabilitas, Pak. Ruang disabilitas. Ruang disabilitas. Berarti boleh apa aja ya? Iya. Oke. Oh ya, sebelumnya itu di absensi SIM kuliah, itu kan banyak yang tidak absen tuh. Kenapa ya? Yang dari minggu pertama sampai minggu kelima ya, terutama ya, itu banyak yang nggak absen tuh. Jadwal masuk sama absennya beda, Pak. Jadi sering terlewatkan. Oh, gitu. Tapi itu bukan ranah saya ya, karena tugas saya sekarang dari minggu ke-6 sampai minggu ke-10 ya. Yang belum absen kemarin Fitri Amelia, hadir nggak nih sekarang? Kemudian Safa Zuhra, ini belum pernah absen sama sekali nih, ada 3 orang. Apa yang memang nggak ambil lagi ya? Ada Fitri Amelia, Safa Zuhra, dengan Sri Patinisa. Beres. Ya, beres berarti yang tidak pernah hadir. Oke. Oke, jadi arahan dari Bu Isya, ini kan kita udah mulai ke tugas besar. Nah, jadi tugas saya dalam 5 minggu ke depan ini, apa ya, ya mengecek perkembangan dari tugas kalian ya, karena ini ruang dalam ya, ruang dalam 2 tahun ini yang terbanyak selama ada ruang dalam 2 ya, biasanya hanya 5 orang, hanya 10 orang, maksimal ini ada lebih ya. Tuh. Sebelum itu saya pengen tahu dulu ya, apa yang sudah dikerjakan untuk mata kuliah ini ya. Karena kan ini kan lanjutan dari Bu Iziah ya, kemudian saya masuk yang sesi kedua ya. Haliza udah hadir belum? Belum ya. Radia? Belum juga. Atarido? Atau saya panggil berdasarkan di Zoom aja ya, karena kalau belum absen nggak langsung kemudian. Sapriyudin? Objek tugasnya apa yang dikerjakan? Down syndrome, Pak. Anak-anak Down syndrome. Objeknya? Itu subjeknya kan. Nah, kalau objeknya apa yang ditinjau, yang dirancang? Ruang ini, Pak. Ruang keluarga. Ruang keluarga. Ini kan objeknya bebas kan? Objeknya bebas kan? Benar nggak? Bebas kan? Ya, berarti Sapridin objeknya ruang keluarga. Iya, Pak. Ya. Kalau Putri Sanda? Sanda sekolah, Pak, rencananya. Apa? Sekolah. Sekolah. Ya. Daniel? Oke, perpustakaan. Kemudian Vivian? Di ruang tidur sama ruang belajar, Pak. Yang tidur sama belajar. Sri Muzalifah? Kamar tidur, Pak, untuk anak autis. Safa Marwana? Kamar tidur dan belajar untuk anak tunarungu, Pak. Salwa Salsabila? Rencananya ruang rapat. Ruang apa? Ruang rapat, Pak. Ruang rapat? Maaf, karena Sawa ambilnya untuk anak ini, tuli, Pak, teman tuli. Oke, Nada Safia? Ruang kelas untuk anak tunanetra, Pak. Ruang kelas. Apriliani? Rencana akan bisa ruang masjid gitu, Pak, untuk disabilitas atau ruang ini terapi, karena ada 2 lokasinya. Jadi yang pilih antara itu. Mbak Vita? Perpustakaan, Pak, untuk anak autis. Oke. Nah, ini sudah mulai dikerjakan belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Kemudian
Ini kan concern kita di subjeknya ya, pengguna ya, usernya adalah yang punya keterbatasan ya, disabilitas. Nah, objeknya bisa macam-macam ya. Nah, cuman yang kita tinjau adalah ruang dalamnya ya. Nah, ruang dalam. Nah, materi kita udah pernah dapatkan semua di ruang dalam 1 kan. Nah, jadi ruang dalam itu ada banyak aspek ya, ada material, ada juga hubungan antara ruang dalam dengan ruang luar gitu ya. Jadi materi-materi yang sudah pernah didapatkan di ruang dalam 1 tolong diterapkan ya, diterapkan pada mata kuliah ruang dalam 2 ini ya. Nah, jadi ruang dalam 2 ini ya biasanya, bukan biasanya, selalu project real sebenarnya. Ya, mungkin karena ini pandemi kita punya keterbatasan, tapi sebelumnya biasanya project dari ruang dalam 2 ini ada gitu ya. Jadi yang kalian kerjakan ini proyek real atau fiktif? Real. Kemudian dari materi yang sudah disampaikan Bu Izzy, kira-kira kalian ada butuh materi apa lagi yang bisa barangkali saya siapkan untuk ada nggak kira-kira? Nggak ada? Ada nggak yang membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016? Ada nggak? Maaf Pak, yang mengenai penyandang disabilitas Pak ya. Iya. Ada Pak, sedikit. Ada ya? Tahun 2000. Nggak ada? Nggak ada berarti ya? Belum Pak. Belum Pak. Ya, harusnya kan sudah dibaca kalau sudah mulai dikerjakan ya. Karena ketika kita bicara disabilitas, itu ada banyak hal yang terkait dengan aksesibilitas salah satunya ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu berbicara tentang penyandang disabilitas. Kemudian ada Permen PU, nanti di searching aja di Google. Permen PU nomor 30 ya, tahun 2006 itu tentang pedoman teknis, fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Ya. Nah, jadi karena ini terkait dengan kekhususan ya disabilitas, jadi kalian harus merujuk ke standar-standar yang ada. Ya. Sirkulasinya, materialnya, jadi semua ada penjelasannya ya. Apalagi terutama yang mengambil objeknya fasilitas publik. Ya. Itu sekilas masukan dari saya terkait dengan persyaratan teknis yang harus kalian penuhi. Ya, karena ini bukan kita mendesain untuk kondisi normal ya, tapi untuk penyandang disabilitas. Oke, ada yang mau sharing progres tugasnya? Ada nggak? Apa yang sudah dikerjakan? Ada atau harus ditunjuk? Pak, saya udah buat sedikit progresnya Pak. Sama sharing Pak. Suaranya putus-putus nih, siapa nih? Tawa Pak. Oh, Tawa Pak. suaranya putus-putus. Ya, suaranya putus-putus. Baru udah kedengaran Pak. Bisa diulang nggak? Saya udah ada progresnya sedikit Pak. Nah, boleh sharing nggak biar saya tahu progresnya? Pak, bentar Pak ya. Pak, saya nggak bisa share screen. Oh ya, sorry, sebentar. Nah, sudah.